Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Kidi, jumpa lagi bersama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita siap untuk baca renungan lagi hari ini. Yuk sebelum baca renungan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menolong kami untuk kami dapat melewati satu hari semalaman dan kami diberikan hari yang baru. Saat ini Tuhan, kami ingin membaca renungan, kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ternyata ya Bu Lina lagi dikejar-kejar nih sama Bandi nih. Karena Bandi ketahuan menyontek saat ulangan. Lalu diberi hukuman deh sama Ibu Lina. Terus Bandi nanya sama Bu Lina, Bu Lina, apakah saya dan Karel bisa tetap mendapatkan nilai? Lalu Bu Lina jawab, boleh, kalian boleh mengerjakan ulangan lagi. Ibu akan buatkan soal-soal yang baru untuk kalian. Senang adik-adik ya bahwa hasilnya tidak nol, tapi diberikan kesempatan untuk bisa ulangan lagi. Nah, sama adik-adik, sama seperti orang-orang Israel yang kembali melupakan Tuhan, lalu menyembah berhala. Karena itu Tuhan marah sama bangsa Israel dan membiarkan bangsa Israel ditindas selama 8 tahun oleh Kushan Ristaim, Raja Aram Mesopotamia. Tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan kembali memberikan kesempatan. Coba kita buka Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Kakak bacakan untuk kita semuanya. Diberikan judul Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kushan Ristaim, Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun orang Israel takluk kepada Kushan Ristaim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka, Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan dia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Ristaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Ristaim. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Nah, adik-adik, akhirnya ya adik-adik ya, orang Israel sadar bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan dan sadar Tuhan lagi marah sama mereka. Dan kalau kalau Tuhan lagi marah sama mereka dan mereka akhirnya apa? Berdoa minta pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan dengar nggak adik-adik ya kira-kira? Tuhan mendengarkan. Tuhan mengirim siapa adik-adik? Mengirim Otniel, seorang pahlawan untuk mereka. Wah, pahlawannya bukan kayak Kapten Amerika gitu ya, tapi seorang hakim yang Tuhan kirim untuk mereka, yang membantu bangsa Israel melawan musuh, dan Tuhan memberikan kemenangan. Nah, selama berapa tahun adik? Selama 8 tahun mereka dijajah oleh bangsa asing dan Tuhan memberikan kemenangan. Setelah itu mereka hidup damai selama 40 tahun lamanya.
Nah adik-adik, kadang-kadang ya banyak sekali orang-orang itu baru ingat kepada Tuhan saat mengalami kesusahan. Saat misalnya lagi sakit, aduh Tuhan aku lagi sakit, sembuhkan Tuhan gitu ya. Tapi giliran lagi happy-happy jarang ingat sama Tuhan. Nah belajar dari bangsa Israel adik-adik, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita lagi happy, kita lagi sedih, kita lagi sakit, kita dalam kesusahan, kesenangan, Tuhan menyertai. Sehingga adik-adik juga harus merasakan bahwa Tuhan menolong kita. Kalau kita menyadari kesalahan kita dan meminta pertolongan dari Tuhan, pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Sama seperti bangsa Israel yang berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Nah adik-adik, kalau adik-adik saat ini ada yang mengalami kesusahan, adik-adik yang lagi gundah gulana, ada yang sakit, ada yang besok mau ulangan, atau ada yang di rumah sendirian, mama papanya kerja, minta pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai kami, pertolongan Tuhan juga selalu menolong kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan dibagikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.